Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertundangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, pasti seringkali kita harus memutuskan satu keputusan yang sangat penting di dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang kita ambil keputusan yang sesungguhnya itu butuh pertimbangan yang sangat-sangat berat untuk kita memutuskan hal tersebut. Mungkin kalau kita bayangkan, seandainya saja pada waktu Yesus akan ambil bagian harus mati di atas kayu salib, ia berdoa di Taman Getsemani untuk mempertimbangkan apakah ia siap untuk mati di atas kayu salib menjadi penebus. Bisa saja ia mengabaikan itu. Itu sebabnya dalam pergumulan yang hebat ia berkata, "Jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga yang sedang dialami Yusuf ketika ia mempertimbangkan Maria untuk terus menjadi istrinya. Saudara yang saya kasihi, saya yakin Maria menceritakan apa adanya bahwa malaikat menemuinya dan berkata bahwa ia mengandung dari Roh Kudus dan anak itu akan menjadi juru selamat dunia. Mungkin saja Yusuf juga mendengar berita-berita yang sudah disampaikan Elizabeth. Sangat mungkin itu terjadi sehingga Yusuf mempertimbangkan semuanya itu. Tetapi mungkin saja Yusuf juga mempertimbangkan apakah mungkin hal itu terjadi di dalam kehidupan Maria. Apakah Maria, orang yang dicintainya itu yang akan menjadi istrinya, itu akan betul-betul dari kandungan dari Roh Kudus. Itu yang dia juga belum pasti yang mempercayainya. Itu sebabnya Yusuf mengambil satu langkah karena kasihnya yang begitu besar dan karena ketulusannya kepada Maria yang mengasihi, yang menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pertimbangan dan ketakutan kita untuk mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti yang harus kita lakukan dalam hidup kita, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan supaya saudara dan saya kita tidak ambil langkah, sekedar ambil langkah menurut akal dan pengertian kita. Tetapi mari kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan akan menolong menyingkapkan satu hal yang penting dalam hidup kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam kejadian ini. Betul-betul bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, Allah memerintahkan malaikatnya untuk berbicara kepada Yusuf dalam mimpinya, supaya Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dan meyakinkan Yusuf sesungguhnya bayi yang dikandungannya itu dari Roh Kudus.
Dan Yusuf harus menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan dunia. Dengan keyakinan akan hal itu, pada akhirnya Yusuf mengambil keputusan, ya, saya menerima Maria sebagai istri saya. Dia tidak jadi menceraikan Maria secara diam-diam, sekalipun hal itu tidak membuat Maria dihukum raja. Tetapi dia menerima Maria karena dia tahu bayi yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, apa yang kita ambil hikmah daripada ini semua? Bukan karena kita semakin diyakinkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel, bahkan bagi dunia. Kita umat manusia di seluruh dunia, supaya kita terbebas dari dosa. Saudara, mari satu perkara yang ingin saya sampaikan dalam hidup ini. Ketika kita mempertimbangkan segala sesuatu untuk mengambil keputusan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita cari jalan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan, supaya biarlah kita jalan menurut firman Tuhan yang difirmankan Tuhan kepada kita. Bukan semata-mata apa yang kita pikirkan dan keputusan kita sendiri, tetapi keputusan dari Allah. Tepat seperti firman Tuhan, manusia boleh menimbang-nimbang, tetapi Tuhan yang memutuskan. Semangat pagi, biarlah kita menjadi umat yang taat kepada firman Tuhan, dan segala keputusan kita adalah keputusan karena firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.